Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lainnya akibat lisan dan tangannya. Itu baru muslim. Sebab kalau seandainya solatnya iya, puasanya zakatnya oke, hajinya bolak-balik, tapi lisannya kemudian menyakiti orang lain, maka terkadang ibadah-ibadah itu tidak ada manfaatnya. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari yang dikeluarkan dalam kitabnya Adabil Mufrad, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, ada seorang wanita kalau malam salat malam, kalau siang puasa sunnah, banyak melakukan kebaikan, hartanya habis disedekahkan, tapi tetangganya juga habis digibahi dia. Ya. Lisannya tajam. Ya. Maka Nabi SAW menilai wanita ini la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan. Lah, bagaimana tidak punya kebaikan? Padahal dia salat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. Karena lisan yang menggugurkannya. Makanya di ujung riwayat Rasul mengatakan hiya min ahlin nar, hiya min ahlin nar. Wanita itu pantas masuk neraka. Wanita itu pantas masuk neraka. Di sini lihat bagaimana Nabi SAW ataupun sahabat yang datang kepada Rasul ketika bicara tentang dosa lisan, selalu yang dicontohkan perempuan. Rata-rata dalam hadis-hadis Nabi itu kalau cerita tentang afatul lisan, itu rata-rata contohnya perempuan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa duduk kembali di Saung Sunda Sawargi dalam rangka Thalabul Ilmi. Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang afatu al-lisani, bahaya seputar lisan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa lisan ini salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena betapa banyak pahala dan kebaikan itu disebabkan amalan lisan. Contoh sederhana, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu amalan lisan. Dan zikir itu amalan yang banyak membawa pahala. Dari sini kita tahu bahwa dengan lisan kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ataupun sidqul kalimah. Ketika berbicara, dia berusaha untuk yang dibicarakan itu semua kebenaran, bukan sebuah kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunu ma'as sadiqin." Wa kunu ma'as sadiqin. Maka bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Maka orang yang jujur dalam ucapan itu memiliki pahala besar. Kemudian juga lisan ini juga bisa digunakan untuk berjihad. Dahulu di zaman Nabi SAW kalau orang berperang, biasanya dimulai dengan sindir menyindir dengan membacakan syair. Karena syair ini bisa membangkitkan semangat dan juga bisa melemahkan musuh.
Artinya bahwa dengan lisan kita bisa berjihad, dengan lisan kita bisa berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Dengan lisan kita bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Dengan lisan kita bisa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi banyak amalan-amalan lisan yang melahirkan banyak pahala. Disitulah letak nikmatnya kita ini punya lisan. Maka kalau kita memiliki lisan yang bisa bersuara, mengeluarkan kata-kata, bersyukur. Karena ada saudara kita itu yang bisu, tidak bisa bicara sehingga ibadahnya terbatas. Tetapi ingat, bukan saja lisan itu sebuah nikmat, tapi juga bisa mencelakakan. Jadi lisan ini bisa membawa kita ke sorga atau sebaliknya, bisa membawa kita ke neraka. Karena lisan ini juga bisa berzina, bukan hanya sekedar kemaluan. Nabi SAW mengatakan, innallaha kataba ala ibni adam hadzuhu minaz zina, adraka dzalika la mahala, fazinal aini an-nadhar wa zinal lisani al-mantiqu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat kepada hamba-hambanya bagian daripada zina, dan itu tidak mungkin tidak harus ada pada seorang hamba. Adapun zinahnya mata melihat, dan zinahnya lisan adalah dengan cara merayu. Artinya bahwa lisan juga bisa mendulang dosa. Kemudian juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu antara lisan dan juga hatinya berbeda. Hatinya bicara lain, lisannya pula bicara lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu. Ada di antara manusia itu yang sangat dikagumi ucapannya. Maksudnya orang-orang munafik. Mereka pandai berkata-kata, tapi sebenarnya hatinya menyelisihi ucapannya. Kemudian juga lisan terkadang mengucapkan sesuatu yang tidak dikerjakannya. Dan Allah mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan sesuatu tapi perbuatanmu tidak melakukannya? Ataupun dengan lisan terkadang ittihamus salihin, memfitnah dengan lisannya orang-orang baik, orang-orang saleh, para ustadz, para kiai, para ulama. Atau dengan lisan ini bisa terkadang sukhriyah wa ta'an, menghina, mencaci, memaki, melaknat, dan itu semua adalah dosa. Maka dari sini kita tahu bahwa lisan ini tergantung kita yang mengarahkannya. Bisa masuk surga dengan lisan, tapi mudah masuk neraka juga dengan lisan. Masuk neraka dengan lisan itu tidak perlu banyak kalimat, tidak perlu berjam-jam bicara. Cukup satu kalimat saja yang keluar dari lisan kita, tetapi satu kalimat ini membuat Allah murka, itu sudah cukup memasukkan manusia ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulkilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, lihat bahasa Rasul, cukup satu kalimat, tidak perlu berkalimat-kalimat, tapi satu kalimat ini mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan tanpa sadar, maka itu sudah memasukkan dia ke dalam jahanam yang jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Subhanallah. Satu kalimat tanpa sadar diucapkan, terkandung murka Allah, sudah mencukupkan dia masuk neraka. Bagaimana kalau seandainya kalimat yang diucapkan ini betul-betul dirancang oleh dia, dipikirkan oleh dia, kemudian terlontarlah satu kalimat itu, maka tentu lebih dilempar lagi dia ke dalam jahanam. Orang mengucapkan satu kalimat tanpa sadar saja, kalau ada kemurkaan itu sudah memasukkan ke dalam neraka, macam mana pula dengan sadar? Itulah bahayanya lisan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri
mengatakan, as-sumtu zainul alim wa sitrul jahil. As-sumtu zainul alim wa sitrul jahil. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim dan bisa menutupi aibnya orang jahil. Diam itu bisa menghiasi orang alim, tapi juga bisa menutup aibnya orang jahil. Orang jahil ini, kalau dia sampai bicara dengan kejahilannya, tentu yang keluar adalah kalimat-kalimat batil. Boleh jadi orang langsung mencelanya, wajar dia jahil ngomong begitu. Tapi kalau dia diam saja, maka kejahilannya tertutup dengan akhlak diamnya. Makanya wajar kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Bahkan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man sakata amma la ya'lam salima, wa man takallama bima alima ghanima. Barang siapa yang diam terhadap sesuatu yang ia tidak tahu, selamat dia. Dan barang siapa berbicara terhadap apa yang ia tahu, beruntung dia. Jadi kata Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang bicara terhadap sesuatu yang dia tidak diketahuinya, dia tidak bicara, artinya diam. Jadi barang siapa yang diam terhadap apa yang dia tidak tahu, selamat dia. Karena kalau orang tidak tahu ditanya kemudian memberikan fatwa, pasti fatwanya sesat. Kemudian ditanya lagi, sesat lagi, ditanya lagi, sesat lagi. Tapi kalau orang tidak tahu kemudian ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu, maka tidak akan dikejar dengan pertanyaan. Namanya orang tidak tahu, selamat dia. Kemudian juga Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, rubba kalimatin jara bihal lisan halaka bihal insan. Berapa banyak kalimat yang datang dari lisan manusia cukup mencelakakan hidup manusia itu. Coba kita perhatikan di keluarga dan masyarakat. Gara-gara lisan, berapa banyak istri-istri yang menjanda dan ditalak suaminya. Ya bukan? Gara-gara lisan. Bantah suaminya, lagi marah-marah suaminya, ikut marah. Api ketemu api, kebakaran rumahnya. Akhirnya suaminya menceraikannya. Kenapa menceraikannya juga? Gara-gara lisan. Akhirnya setelah diceraikan menyesal dia. Kenapa tadi aku tidak diam? Atau sebaliknya, berhasil aku, rupanya dia menceraikan aku. Ini yang gak berakal. Atau berapa banyak antar saudara memutus silaturahim, itu gara-gara lisan itu. Terkadang saudara ini saudara kandung, bukan saudara jauh, tapi gara-gara bertengkar antar saudara, akhirnya putus hubungan silaturahim. Atau mungkin ada anak yang diusir oleh orang tuanya karena lancangnya anak ini kepada orang tuanya, melawan dengan lisannya. Marah orang tuanya, diusir dia dari rumahnya. Dia pun menyesal, kenapa aku melawan orang tua. Jadi lisan ini memang betul-betul mencelakakan kita. Terkadang orang yang tidak salah jadi salah gara-gara lisan. Seperti di pengadilan, orang-orang yang membayar saksi-saksi palsu, kemudian dengan lisannya dia pun bersaksi dengan saksi palsu di pengadilan. Akhirnya orang yang benar jadi salah. Orang yang tidak pantas di penjara masuk penjara. Orang yang tidak harus dihukum akhirnya dihukum mati. Itu gara-gara lisan tuh. Atau gara-gara lisan juga, berapa banyak pertemanan akhirnya menjadi musuh. Berapa banyak orang yang baik akhirnya menjadi jahat. Jadi memang lisan ini, padahal sudah Allah berikan security loh lisan ini. Security lisan itu dua. Pertama gigi, yang kedua bibir. Bayangkan, security-nya dua loh ya. Tapi masih ngelos juga. Padahal telinga nggak punya security itu. Apalagi hidung, los lubangnya. Tapi kalau lisan ini ada penjaganya. Gigi satu bisa rapat, bibir juga bisa rapat. Kok bisa kecolongan? Kenapa diberikan penjaga oleh Allah security bagi lisan ini? Supaya manusia paham bahwa tidak sembarang orang itu mengucapkan satu kalimat yang terkadang kalimat ini bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan kalimat
terkadang muncul fitnah di mana-mana. Awalnya perkaranya kecil, tapi karena kemudian dibicarakan banyak orang menjadi besar, akhirnya menjadi fitnah. Itu gara-gara lisan. Kemudian dengan lisan banyak orang yang tersakiti. Umpamanya dia ngonten di YouTube, rupanya isinya mencela Islam umpamanya, ataupun menghina Al-Quran, atau isinya istihza dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditonton ribuan manusia. Ribuan manusia kalau dia seorang muslim tersakiti semua hatinya. Coba ingat, gara-gara lisan menimbulkan permusuhan di mana-mana. Dan gara-gara lisan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakibatkan banyak musibah, baik dalam keluarga, bertetangga, berteman, bahkan bangsa bisa berperang gara-gara lisan. Nah, inilah kenapa kemudian afatul lisan, bahwa lisan ini perlu dijaga supaya tidak membahayakan dan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sebenarnya isyarat-isyarat agar kita menjaga lisan. Sebut saja dalam surah Al-Infitar ayat 12. Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya Allah telah menugaskan untuk kalian malaikat-malaikat hafadhah kiraman katibin, di mana malaikat-malaikat hafadhah yang memiliki kemuliaan itu tugasnya mencatat. Apa yang dicatatnya? Yang dicatatnya adalah kalimat-kalimat yang keluar dari setiap lisan manusia. Makanya Allah mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat kecuali pasti dicatat oleh raqib dan atid. Kata para ulama, kalimat itu ada 3. Pertama, kalimat yang semuanya mengandung pahala. Yang kedua, kalimat yang semuanya mengandung dosa. Dan yang ketiga, kalimat yang tidak ada pahala dan dosanya. Tiga-tiganya dicatat. Jadi tiga-tiganya dicatat. Baik kalimat yang kita ucapkan semuanya mengandung pahala, baik kalimat yang kita ucapkan semua mengandung dosa, atau kalimat yang sama sekali tidak ada kandungan pahala dan dosa. Sebagai bentuk amanah, malaikat raqib dan atid semua dicatat. Walaupun para ulama mengatakan yang dihisab 2, kalimat yang mengandung pahala dan kalimat yang mengandung dosa saja. Tapi catatan malaikat semua dicatat. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebelum wafatnya, dia akan terserang penyakit yang mengakibatkan dengan sakitnya kematiannya. Jadi saat sakit, Imam Ahmad itu mengerung kesakitan. Mungkin bahasa kitanya aduh. Ya. Kalimat aduh ini yang keluar dari lisan Imam Ahmad karena menekan rasa sakit. Ditegur oleh salah satu murid yang ada di sampingnya. Ya Imam, innal anina kalimatun wa innal kalimata tuktab. Wahai Imam, kalimat aduh itu, suara aduh itu dianggap kalimat. Dan setiap kalimat pasti dicatat malaikat. Ketika Imam Ahmad mendengar muridnya mengatakan seperti itu, langsung dia diam. Padahal kalau kita sakit kan pasti kita mengadu lah kan itu. Ini diam sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Dia dalam kondisi sabar dengan penyakitnya, kalimat aduh pun tidak mau diucapkannya karena takut dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu-ibu bukan aduh, jerit-jerit malah. Ya, manggil-manggil orang. Ya, dimakinya lagi orang depannya itu. Udah sakit kan itu. Ini udah sakit badan udah sakit jiwa tuh kayak gitu tuh. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Al-Quran mengisyaratkan supaya kita ini menjaga lisan. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dengan lisannya, menuduh, memfitnah dan yang semacamnya, dari perbuatan yang tidak pernah dibuatnya, maka dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang fitnah
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik bahwa dia selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Padahal Aisyah tidak selingkuh. Makanya untuk menunjukkan Aisyah tidak selingkuh, Allah turunkan surah Nur ayat 1 sampai 9 untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi orang-orang munafik tetap saja menuduh Aisyah itu pezina. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah juga menuduh-nuduh Aisyah itu berzina. Makanya Allah turunkan surah Al-Ahzab ayat 58 ini. Orang-orang yang dengan lisannya menyakiti orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang tidak pernah mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kedustaan besar dan dosa yang sangat nyata dalam kehidupannya. Ini juga isyarat tentang pentingnya menjaga lisan. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbicara tanpa dasar, tanpa ilmu. Karena yang namanya pendengaran, penglihatan, lisan ataupun hati semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ancaman. Jangan bicara tanpa ilmu karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 24. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, mereka dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat, dan telah disediakan azab yang pedih untuk mereka. Lah ini ayat-ayat ini mengisyaratkan tentang apa? Tentang wajibnya kita menjaga lisan. Karena setiap hari di waktu pagi, semua anggota badan kita dari kepala sampai kaki ini mengajak bicara lisan. Setiap hari, setiap pagi, seluruh anggota badan ini mengajak dialog dengan lisan. Apa dialognya? Ya lisan, in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Hai lisan, kalau engkau memang lurus pada hari ini, maka semua anggota badan akan lurus mengikuti lurusmu. Tapi kalau hari ini lisanmu, wahai lisan, engkau berbelok ataupun bengkok, maka seluruh anggota badan pun akan ikut bengkok. Dari sini kita tahu bahwa seolah-olah lisan ini adalah yang mengomandai, yang memimpin badan, menjadi komandan, menjadi pemimpin setir bagi seluruh badan kita. Kalau lisan kita baik, maka semua badan kita baik. Tapi kalau lisan tidak baik, maka semua badan pun tidak baik. Makanya kenapa ada orang yang kalau bicara, karena yang dikeluarkan itu kalimat-kalimat santun, kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang tidak menyinggung orang. Setelah berbicara itu rasanya dari kepala sampai kaki istirahat, senang rasanya. Karena tidak ada yang disakiti dengan lisannya. Bahkan orang yang diajak bicara pun senang dia. Bahkan kepengen lagi bicara dengan kita. Tapi terkadang ada orang yang terlanjur mengucapkan kalimat kotor. Dari ujung kepala sampai kaki penyesalan, kenapa tadi aku ngomong begitu? Stres tuh anggota badan itu. Kalau boleh diulang, mungkin saya tidak mungkin melontarkan kalimat tadi. Dan orang yang diajak bicara pun sakit hati. Enggak mau aku sama dia. Aku tengok dia kayak setan, enggak mau. Ya. Ada orang yang kemudian terjadi penyesalan. Itulah kalimat bahwa setiap hari kalau lisan baik, semua anggota badannya pun ikut istirahat tuh. Tapi kalau lisannya jahat, anggota badan pun disibukkan gara-gara lisannya yang kotor tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang Islam, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar salat. Islam itu bukan hanya sekedar zakat, puasa, haji, umroh dan yang lain sebagainya, tapi Islam juga ditentukan dengan lisannya. Kata Rasul, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lainnya akibat lisan dan tangannya. Itu baru muslim. Sebab kalau seandainya solatnya iya, puasanya zakatnya oke, hajinya bolak-balik, tapi lisannya kemudian menyakiti orang lain, maka terkadang ibadah-ibadah itu tidak ada manfaatnya. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari yang dikeluarkan dalam kitabnya Adabil Mufrad, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa taf'al wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, ada seorang wanita kalau malam salat malam, kalau siang puasa sunnah,
banyak melakukan kebaikan, hartanya habis disedekahkan, tapi tetangganya juga habis digibahi dia. Ya. Lisannya tajam. Ya. Maka Nabi SAW menilai wanita ini la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan. Lah, bagaimana tidak punya kebaikan? Padahal dia salat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. Karena lisan yang menggugurkannya. Makanya di ujung riwayat Rasul mengatakan hiya min ahlin nar, hiya min ahlin nar. Wanita itu pantas masuk neraka. Wanita itu pantas masuk neraka. Di sini lihat bagaimana Nabi SAW ataupun sahabat yang datang kepada Rasul ketika bicara tentang dosa lisan selalu yang dicontohkan perempuan. Rata-rata dalam hadis-hadis Nabi itu kalau cerita tentang afatul lisan itu rata-rata contohnya perempuan. Nggak tahu juga. Ya. Makanya kalau ada laki-laki yang cerewet kayak perempuan, kan gitu ya. Ya memang kan begitu ya. Kok kayak perempuan aja kau katanya. Cerewet banget katanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang paling banyak hati-hati dengan lisan itu perempuan. Makanya wajar Rasul mengatakan nasihat kepada perempuan. Kalau seorang wanita itu marah, apa kata Rasul? Falyaskuti. Hendaklah diam. Sebab sekali mangap, oh itu satu hari ngomongnya itu. Mungkin kalau direkam tuh habis memory cardnya tuh. Ya. Tapi ketika Nabi SAW bicara tentang laki-laki kalau ada masalah apa? Fal yakhruj, keluar. Disuruh keluar. Kenapa? Laki-laki itu tidak akan bicara kalau tidak keluar tangan yang main itu masalahnya. Makanya kalau bertengkar kemudian laki-laki ingin keluar, Bu jangan larang, biarkan. Buka jendelanya lebar-lebar biar loncat. Ya. Itu sebab kalau seandainya ibu malah kunci jendela, kunci sana, sampai ventilasi pun ibu kasih koran, oh bisa perang jadi itu. Biarkan dia keluar. Karena laki-laki jarang bicara, dia lebih senang keluar, nanti reda di luar itu. Tapi kalau perempuan kata Rasul falyaskuti, itu diam lebih baik. Karena itu yang bisa menyelesaikan masalah ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah di antara afatul lisan yang disusun para ulama, mulai daripada yang parah gitu ya. Dari yang parah. Yang pertama adalah al-ghibatu wan namimah. Ghibah dan juga namimah. Ini yang paling fatal ya. Bicara tentang ghibah, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis saat Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Kemudian diperlihatkan azab-azab penduduk neraka. Kata Nabi SAW, famarartu bi aqwamin lahum adfarun min nuhasin yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Aku lewat kepada sekelompok kaum yang kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga. Kemudian digaruknya tuh wajahnya sendiri dan disobeknya dadanya sendiri dengan kuku-kukunya. Dia pun menjerit kesakitan luar biasa. Maka Nabi SAW merasa heran, kenapa ada orang kemudian mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai rusak dan juga menggaruk-garuk dadanya sampai penuh dengan darah. Rasul mengatakan, ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Apa dosanya? Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka orang-orang yang suka memakan bangkai manusia dan suka menyingkap-nyingkap aib orang lain. Artinya ghibah di sini. Orang yang makan bangkai itu artinya memakan bangkai saudaranya. Karena Allah membahasakan orang yang ghibah itu sedang memakan bangkai saudaranya. Makanya dahulu ada ulama salaf namanya Maimun Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maimun Al-Basri ini dia duduk di masjid, sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba di sebelahnya ada dua orang yang sedang ghibah. Tapi Maimun Al-Basri ini dia tidak ikut bicara, tapi mendengarkan ghibahnya sampai habis. Kemudian malam harinya dia pun tidur. Rupanya dalam tidurnya dia mimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh seseorang yang membawa bangkai manusia di hadapan Maimun Al-Basri. Tiba-tiba orang ini mengatakan, "Kul ya Maimun, makan bangkai ini." Kata Maimun Al-Basri, "Tak mungkin saya memakan bangkai manusia. Apa salah saya?" katanya. Maka orang ini mengatakan, "Karena engkau sudah ikut berghibah kemarin di masjid," katanya. Kata Maimun Al-Basri, "Ya fulan, aku tidak bicara di masjid itu.
Tidak kata-kata baik, ya tidak kata-kata buruk. Aku diam saja. Kemudian orang ini mengatakan, betul kau diam. Walakinnaka tasma' wa tardha. Tapi telingamu mendengar orang yang sedang gibah. Dan kau redha. Kau mendengar sampai habis. Ya. Ingat Bu, ya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang menggibah itu bukan orang yang ngomong saja. Yang mendengarkan sampai habis bahkan merekam itu juga gibah dia. Enggak lah Ustaz, mungkin dosanya 50%, enggak. 50% sama dengan orang gibah 50% pula, ya. Sama dengan orang yang gibah tuh. Lebih parah lagi, sudah dengar merasa lezat, dibawa pulang pula jadi oleh-oleh tuh. Oh, si anu cerita-cerita. Ibu paling banyak dosanya tuh. Dah telinga dosa, lisan pula dosa. Ya, kuadrat dosanya. Ya. Jadi Maimun Al-Basri mengajarkan kepada kita, lalu apa yang harus kita lakukan kalau di depan kita ada orang gibah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu 'anin nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang menolak kalau ada yang menggibah saudaranya, ditolak dia, suruh diam. Jangan bicara. Jangan diteruskan. Akhirnya orang yang kita nasihati diam, tidak menggibahi saudaranya lagi. Sebagai balasannya al-jaza min jinsil amal, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang sedang bergibah kepada saudara kita, kita hentikan, kita jauhkan dia, jangan gibah dia. Dia orang baik, ya. Maka balasannya wajah dia pada hari kiamat dijauhkan dari api neraka. Jadi kewajiban kita itu ingkar kemungkaran. Makanya sering saya katakan, banyak orang yang memberikan fasilitas orang yang gibah. Jangan gibah di sini. Masuk aja katanya. Rumah saya ada AC-nya. Nanti saya belikan kopi. Nanti saya buatkan mie. Makin panjang gibahnya. Ada orang ngasih fasilitas seperti itu tuh. Nggak usah lah ngobrol di luar, ngobrol di dalam saja katanya. Jelas-jelas sedang gibah dia. Harusnya kan diusir. Hus kan gitu ya. Jangan dekat-dekat kan gitu. Enggak, suruh masuk. Lah ini kan sama dengan memfasilitasi dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Orang yang gibah ini sedang maksiat, sedang mengumpulkan dosa. Jangan pula dimasukkan ke rumah kita. Parahnya pula janjian mau gibah tuh. Gibah di mana? Di warung kopi sana sini. Ya. Lah hal-hal yang seperti ini bahaya sekali, karena bagaimanapun gibah ini masalahnya. Ada sebuah ya mungkin kisah Israiliyat lah. Tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan. Namanya kisah Israiliyat ini pelezat kisah saja. Kita sudah ada Quran dan Sunnah. Tanpa Israiliyat pun sudah cukup. Tapi sebagai ibrah, pengambilan pelajaran saja. Jadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang gadis datang menemui Nabi Musa dengan menangis histeris dan meminta solusi dan mengatakan, halli minat taubah. Ya Musa, ya Nabi Allah, apakah orang sepertiku ada kesempatan taubat? Kata Nabi Musa, apa dosamu? Maka gadis ini mengatakan, ya Musa, saya terjerumus kepada perzinahan. Kemudian saya hamil. Dan saya melahirkan hasil daripada zina. Karena takut malu, ku cekik dia. Mati itu bayi. Setelah mati bayi itu, aku bingung. Mau ku letak di mana? Ku ambil pisau, ku mutilasi dia. Ku potong kecil-kecil si bayi itu. Setelah ku potong kecil-kecil, aku juga bingung mau diapakan ini. Nampak ada kuali cuka dimasukkan di dalamnya. Kemudian diperas minyaknya, ku jual ke pasar. Sadis nggak tuh? Sadis. Ya. Jadi orang-orang di sekitar Nabi Musa mengatakan, nampaknya wanita itu tak mungkin dapat ampunan. Sadis banget. Tapi Nabi Musa mengatakan, dosamu belum seberapa katanya. Dosamu itu masih rendah. Ada yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Kemudian Musa menyebutkan, itulah dosa ghibah, membicarakan orang. Itu lebih dahsyat dibandingkan wanita pezina ini. Kenapa alasannya? Karena wanita pezina ini sekalipun kemudian dia membunuh janinnya, kalau dia tengah malam di sepertiga malam akhir dia bertobat kepada Allah, menangis kemudian menyesal dengan taubatan nasuha, Allah ampuni, Allah ampuni. Karena dosanya antara dia dengan Allah. Tapi kalau ghibah itu, walaupun menetes air mata darah di sepertiga malam akhir, meminta ampun akan dosa ghibah, Allah ampuni? Tidak Allah ampuni. Kecuali dengan 4 syarat. Kalau ingin diampuni, dosa ghibah itu harus ada 4 syarat kata para ulama.
Disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ada yang mengatakan riwayatnya lemah tapi maknanya sahih. Kata Nabi SAW, ya Ali, la tu'ayyir ahadan bima fihi. Wahai Ali, jangan kau cela atau jangan kau menggibah, menyebutkan keburukan. Keburukan yang ada pada seseorang. Jangan kau cela. Itu tuh Ummu hitam. Memang si Umi itu memang hitam, ya. Tapi jangan dibilang hitam, dibilang manis. Nggak tersinggung kan? Ibu hitam. Itu Umi Atu tuh masya Allah manis, walaupun hitam. Tapi kalau sudah hitam, itu si hitam. Kan tersinggung orang. Betul, memang dia hitam. Makanya Rasul mengatakan jangan kau cela terhadap sifat-sifat yang ada pada dirinya. Itu ghibah namanya. Ya. Kenapa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, fama min lahmin illa wa fihi admun. Karena tidaklah seonggok daging itu kecuali di dalamnya ada tulang. Artinya sesempurna apapun manusia itu pasti ada kekurangan. Karena sifat manusia itu tidak ada yang sempurna 100%, tidak ada yang buruk 100%. Pasti satu ada kelebihan, satu ada kekurangan. Dan kekurangan itu pasti ada pada diri kita dan orang lain. Sehingga tidak ada daging kecuali ada tulang, tidak ada manusia kecuali ada sisi lemahnya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ali, wala kafarata lil ghibati, dan tidak ada kafarah bagi dosa ghibah illa an yastahillahu au yastaghfir lahu, wa fi riwayah au yatasaddaq alaihi, wa fi riwayah au yusni alaihi. Pertama, ingin menghapus dosa ghibah, dia harus meminta kehalalan orang yang digibahinya. Datang ke rumahnya, afwan kemarin 3 jam anak gibahin Umi. Ngomong, maafkan saya, kira-kira redha enggak? Dahulu ada seorang alim namanya Imam Hasan Al-Basri, seorang pemimpin tabi'in. Datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, di pojok sana ada orang yang sedang memburuk-burukan kamu, menggibah dirimu. Subhanallah, sekelas Imam Hasan Al-Basri, seorang alim, ada juga yang menggibahinya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, jazahullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas orang itu dengan balasan yang baik. Malah berterima kasih, Bu. Ya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kau tunggu di sini, aku ke pasar. Ke pasar dia. Dia beli makanan yang banyak, buah-buahan. Kemudian datang, kemudian mengatakan kepada muridnya, ayo antar aku kepada orang yang menggibahi aku, katanya. Diantarlah Imam Hasan Al-Basri kepada orang yang menggibahinya. Kaget orang yang menggibahinya. Tuh kan kena juga dia. Mari dia. Ketika sampai, kata Imam Hasan Al-Basri, ambillah ini sebagai hadiah untukmu. Kagetlah orang yang menggibahinya. Bagaimana dia sudah menggibahi, malah dapat makanan banyak, hadiah banyak kan itu. Rupanya Hasan Al-Basri mengatakan, jazakumullah khairan. Saya sangat berterima kasih kepadamu, semoga Allah membalas kebaikanmu, karena dengan gibahmu engkau sudah transfer pahala untukku. Nih hadiahnya ku kasihkan untukmu. Bisa nggak kayak gitu tuh? Kalau ibu ada orang yang menjelek-jelekan, kemudian ke pasar kira-kira beli makanan atau beli pisau? Ya. Beli pisau lah kan gitu. Kurang ajar, ku tusuk dia. Ya. Jadi begitulah ulama. Datang membahagiakan orang yang menggibahinya. Makanya Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, ada juga perkataan ini datang dari Zainul Abidin As-Sajjad, atau dikenal dengan Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kalau memang gibah itu diperbolehkan, lagtabtu ummi. Kalau seandainya gibah itu diperbolehkan, sungguh aku akan menggibahi ibuku setiap hari. Kenapa? Karena ibu adalah yang berhak mendapatkan pahala dari anaknya. Kalau memang gibah itu boleh, aku akan gibahi tiap hari itu makku tuh. Supaya apa? Kebaikanku ditransfer kepada ibuku, karena dia berhak mendapatkan kebaikan. Tapi masalahnya kan tak boleh. Tidak boleh kita menggibah siapapun. Tidak boleh. Jadi kalau kita ingin tobat dari ghibah, datang kepada orang yang kita gibahi, minta kehalalannya. Cukup sampai di sini? Tidak. Kalau dia sudah menghalalkan, baik, saya maafkan, jangan kau ulangi. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Ada syarat yang kedua. Dia harus memintakan ampun akan dosa-dosa dia.
Bangun tengah malam, tahajud, minta ampun, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang pernah aku gibahi itu. Sampai di sini cukup? Tidak. Kita harus bersedekah, bawa uang, datang ke pesantren, datang ke panti asuhan, datang ke orang-orang yang berhak disantuni. Kemudian kita katakan bahwa sedekah ini kukirim pahalanya kepada orang yang kugibahi. Cukup sampai di sini? Tidak, ada syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah dia harus memuji orang yang kita gibahi di tempat kita menjelek-jelekan orang yang kita gibahi. Kan berat tuh dosanya itu. Semana kalau seandainya ketika kita ini menggibahi dia, umpamanya di sinilah di S3 di sini, Saung Sunda Sawargi, saya menggibahi seseorang di hadapan ibu bapak. Setelah 10 tahun saya tobat, kemudian saya datang ke sini, rupanya Pak Idi nggak di sini lagi, udah kemana pergi kan gitu. Dan orang-orang yang ketika saya menggibahi juga tidak ketemu, mungkin sebagian sudah meninggal, sebagian sudah pergi ke kota lain, sebagian sudah pindah kemana. Semana caranya kita mencari orang-orang itu? Nah itulah kenapa kemudian Nabi Musa mengatakan gibah jauh lebih berat dibandingkan wanita ini. Karena wanita ini cukup menangis bertobat, Allah sudah ampuni. Tapi kalau gibah tidak bisa. Karena dosanya masih digantung. Sampai mendapatkan kehalalan, kita doakan ampunan kepada orang yang kita gibahi, kita bersedekah untuk orang yang kita gibahi, dan kita harus memuji di tempat kita menggibahi. Subhanallah, ini berat sekali ya, dosa gibah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sejarah ibu daripada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini dikenal ahli sedekah. Setiap hari paling sedikit 1000 dinar dia sedekahkan setiap hari. Dan Harun Ar-Rasyid terkenal sholat malamnya, terkenal puasa sunnahnya, terkenal baca Qur'annya, mencintai para ulama. Bahkan saat kematiannya Harun Ar-Rasyid, dia meminta agar sebelum kematiannya diangkat ke kuburan untuk terakhir kali ziarah kubur. Kemudian dia menangis dan mengatakan, ya man la yazulu mulku irham man qazzala mulku. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, maka sayangi zat yang akan hilang kekuasaannya. Lah dia punya ibu itu sangat salehah sekali. Wajarlah Harun Ar-Rasyid menjadi saleh itu karena ibunya salehah. Ya namanya buah mangga kan tidak mungkin jatuh di bawah pohon duren. Ya di pohon mangga juga, nggak jauh-jauh dari situ. Kalau dia soleh ya anaknya kurang lebih seperti itu. Jadi ibundanya ini saat kematiannya, mulutnya itu, lisannya mengeluarkan bau wangi yang sangat-sangat wangi sekali dari minyak ambar. Minyak ambar itu minyak yang paling wangi di zaman itu. Itu minyak kerajaan itu. Dari mulutnya keluar wewangian. Dan anehnya setelah dikebumikan tuh, ibundanya Harun Ar-Rasyid itu, wanginya bertahan sampai 2 hari di rumahnya tuh, nggak hilang-hilang. Jadi orang-orang pun heran betapa indahnya kematian ibu ini. Sudah wangi mulutnya, kemudian juga harumnya tidak hilang sampai 2 hari. Kemudian ditanyakanlah kepada putranya Harun Ar-Rasyid, apa amalan ibundanya itu? Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, ibuku tidak suka gibah. Dan kalau dia sedang duduk-duduk kemudian ada orang gibah, langsung berdiri ditinggalkan gibahnya. Dan kalau seandainya ada orang yang menggibahinya, dia datang kemudian memuji dirinya. Ya, ini 3 perkara ini. Hidupnya tidak pernah gibah, makanya mulutnya wangi. Berarti kalau suka gibah itu mulutnya nggak wangi itu. Kemudian kalau ada orang gibah, dia langsung berdiri kemudian pergi. Beda dengan ibu. Kalau ada orang gibah, nimbrung di situ. Nantilah pulangnya sebentar lagi katanya, nambah jam. Ya. Dan kalau seandainya dia digibahi, justru dia senang dan memuji orang yang menggibahinya. Kalau ibu mana ada memuji, dicelanya, kurang ajar kau menggibahi aku katanya. Ini malah dipuji. Syukran, jazakallah khairan, masya Allah. Kalau bisa tiap hari kau gibahi aku gitu ya. Itulah orang dulu, supaya kan ditransfer pahala, itu masalahnya. Nah ini namanya afatul lisan. Afatul lisan, bahaya lisan ini yang paling bahaya adalah ghibah. Jangan suka gibah. Masalahnya gibah ini hampir semua orang kena. Saya, antum, ibu-ibu, siapapun hampir kena semuanya. Tidak ada orang selamat dari gibah itu. Karena sadar ataupun tidak, ada kata-kata kita ini yang terlontar setiap hari, dia sangka bukan gibah padahal itu gibah. Contoh umpamanya mengatakan kepada kawannya, mengatakan kepada tetangganya, mengatakan kepada teman-temannya,
si fulan itu tukang tidur. Ngomong gitu itu gibah loh. Karena menyebutkan aib. Ya. Itu si Anu itu kurang cerdas. Ya. Apa bego dia ya? Itu gibah tuh. Ya. Itu si fulan tuh kalau makan kok congok kali. Nah, congok itu gibah tuh. Ya. Jadi kadang-kadang setiap hari itu kita ini mengucapkan kalimat yang sadar ataupun tidak, itu kita sedang bergibah tuh. Bahkan sekalipun itu dalam bentuk doa, kalau itu bentuk sindiran, itu juga gibah. Contoh mamanya, kita mengatakan, ya semoga Umi Anu itu dapat hidayah. Ini kan bagus kan kalimat ini. Semoga Umi Anu itu dapat hidayah. Kedengaran si Umi ini, emang aku sesat didoakan hidayah katanya. Ah, dia kan bisa aja ngomong gitu kan. Dia nggak suka tuh. Kalau doa saja bisa masuk pada gibah, apalagi perkataan-perkataan yang mengejek. Ya. Baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.